Halo, perkenalkan nama saya Eka Puspitasari. Saya guru kimia dari SMA Negeri 3 Dusun Utara, peserta PPG Daljab kategori 2 dari Universitas Nusa Cendana. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tigo. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan yang tak henti-hentinya. Semoga kami bisa mempelajari ilmu hari ini dengan baik. Amin. Hari ini ada semua? Sonia Sonia. Sonia sakit. Ika. Eno Della Bustina. Ferlisa. Fridianto. Riziki. Kalana Dewi. Vigo. Margareta. Rendianto. Resni. Rino. Sonia tadi sakit ya? Tuan Turu. Uyu. Kevin. Dimas. Dimas Heta. Oke. Terus alat-alat dan bahan praktek sudah dibawa semuanya? Sudah. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan kimia, tolong disingkirkan dulu. HP-nya disimpan dulu. Nanti aja HP-nya nanti. Simpan dulu ya. Sudah siap belajar? Sekarang ibu mau tanya. Sekarang ibu mau tanya. Kemarin pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang bisa menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Angkat tangan. Konsentrasi. Konsentrasi. Siapa lagi? Suhu. Oke, konsentrasi. Suhu. Ada dua lagi nih, apa lagi? Luas permukaan. Luas permukaan sama? Katalis. Iya, benar. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kalau konsentrasi gimana? Ayo. Kalau konsentrasi gimana? Ayo. Kalau konsentrasi gimana? Semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat laju reaksi. Oke, kalau suhu semakin tinggi suhu maka suaranya mana? Udah makan belum sih? Belum. Oke, jadi semakin tinggi suhu semakin cepat laju reaksi. Kemudian ada luas permukaan. Jadi sama nih, konsentrasi, luas permukaan, suhu. Jadi kalau luas permukaan, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju
laju reaksi akan semakin. Nah, kalau katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita itu diharapkan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini itu adalah yang pertama, kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kita juga akan menyimpulkan hasil percobaan sederhana tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang terakhir, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian setelah kalian menyimpulkan hasil percobaan itu, kalian nanti per kelompok itu akan menyajikan hasil percobaan sederhana yang telah kalian lakukan. Nah, kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor laju reaksi. Nah, hari ini itu adalah saatnya kita untuk menguji teori yang kita dapatkan kemarin untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Ibu akan membagikan kalian LKPD yang isinya itu adalah langkah-langkah untuk kalian nanti melakukan praktikum. Alat dan bahan sudah bawakan ya? Seperti biasa, tulis nama, kemudian kelompoknya di bagian depan. Sudah? Terus namanya sudah? Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan sebentar. Ini apa? Ada yang pernah buat apa yang sebelumnya? Nah, yang mana siapa? Oke. Cara membuat apa ini gimana sih? Yang pertama, singkongnya direbus. Kemudian, cara merebus singkongnya gimana? Apakah singkongnya itu seutuhnya sepanjang itu atau harus dipotong-potong dulu? Nah, sekarang pertanyaan ibu, faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam proses pembuatan tapai? Tadi kan kalau misalnya direbus harus menggunakan tapanya harus dipotong-potong dulu. Nah, itu faktor apa? Kira-kira di antara 4 faktor laju reaksi. Kira-kira apa? Sama kayak gula merah sebelumnya. Kira-kira apa? Luas apa? Ini luas perbahan. Kemudian sama dengan pemberian raginya. Kalau pemberian ragi itu harus dihaluskan dulu atau tetap ini? Harus dihaluskan dulu. Jadi itu juga sama. Itu juga merupakan penerapan dari faktor-faktor laju reaksi khususnya luas permukaan. Nah, sekarang ibu ingin menampilkan video. Nah, tadi itu adalah contoh dari penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian semua kan sudah ada nih membawa alat dan bahan yang ibu minta sebelumnya kan? Nah, sekarang waktunya kalian melakukan pengujian atas teori yang kalian dapatkan sebelumnya. Kelompok 1 itu untuk pengaruh konsentrasi, kemudian kelompok 2 pengaruh kelompok 1 itu pengaruh luas permukaan, kelompok 2 pengaruh konsentrasi, kelompok 3 pengaruh suhu, kelompok 4 pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, untuk itu silakan kalian untuk melaksanakan praktikumnya. Kalau misalnya ada yang tanyakan, amnesia.
sini kan ada di sini itu ada sudah ada petunjuknya kan. Iya. Kamu ya bagian luas permukaan. Setiap kelompoknya itu satu orang tugasnya memvideo ya. Jadi nanti presentasinya itu videonya nanti presentasikan ke depan. Ini video juga nih kalau di sini. Ini kan video. Lu terlambat tuh apa? Iya. Kalau sudah selesai praktikumnya, silakan edit videonya. Videonya itu bebas pada kalian aja. Pokoknya nanti di dalam videonya itu tadi ada penjelasan. Kemudian nanti kesimpulan. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Sekarang waktunya setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi video yang sudah kalian kirimkan tadi itu kalian ibu tampilkan di depan, kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian sesuai yang kalian dapatkan dari hasil percobaan kalian. Mungkin untuk pertama, untuk memberikan waktu, kelompok 2 silakan maju. Sudah? Silakan dulu. Perkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tentang dan juga hasil yang telah kami pelajari percobaan pertama dan kedua yang berhasil dengan waktu pertama 30 detik, kedua 31 detik. Yang kami pelajari adalah konsentrasi, dan kami mendapatkan bahwa pengaruh konsentrasi dan suka dapat membuat suka di sesuai menyembuh, karena sebabkan semakin tinggi konsentrasi semakin banyak sel yang bertumbuhkan, sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Teman-temannya, ada yang ingin tanyakan? Beri tepuk tangan ke temannya dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Pak, juga mengatakan Dulu ya. 3 ingin menunjukkan kesimpulan yang kami dapatkan di antara air normal, air panas, dan air es. Dapat disimpulkan bahwa air panas lah yang lebih cepat bereaksi dengan catatan waktu 20 menit 40 detik. Oh iya, 20 detik. Air es 45 menit 83 detik. Air biasa 6 menit 68 detik. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Bo, baterainya. Bo, baterai.
tablet utuh ke dalam gelas berisi air biasa. Larutan luas permukaan. Yang pertama, tablet utuh masukkan ke dalam gelas berisi air biasa. Memerlukan waktu 2 menit 22 detik untuk larutan. Kita tunggu reaksi luas permukaan. Yang kedua, tablet terbagi 4 bagian. Yang kedua, Waktu larut tablet 2 menit terbagi 22 detik. ke dalam air putih. Memerlukan waktu saat ini 30 detik. Sekarang kalian sudah melakukan percobaan tadi kan? Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa aja? Luas permukaan, kemudian konsentrasi, terus faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi diharapkan dengan kita mempelajari ini itu nanti kalian dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang order reaksi. Sampai di sini apa yang ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau begitu saya Ibu minta maaf. Setelah ini kalian boleh istirahat, kemudian ini minta tolong bawakan ya. Kasih, silakan istirahat. Daku